Puan Tanah adalah dewa. Bab 513. Di kuburan massal, energi sejati Qin Ming meledak setelah ia menerobos tingkat kelima seni misterius Netherworld, secara bertahap menekan Haris yang melakukan teknik terlarang dan membakar darah suci. Haris sangat jelas tentang kelebihan dan kekurangan melakukan teknik terlarang. Kelebihannya adalah dapat menggandakan kekuatannya, tetapi kekurangannya adalah waktunya terbatas dan konsekuensinya serius. Jika dia tidak hati-hati, dia akan mati karena terbakarnya darah suci. Bagaimana mungkin aku kalah dari manusia? Aku akan mengambil kepalamu. Wajah Haris tampak ganas, dan dia menerkam Qin Ming seperti binatang buas, menusuk kepala dan perutnya dengan cakarnya, menyerang dari atas dan bawah. Tidak ada tanda-tanda keengganan sama sekali, seolah-olah dia ingin mati bersama Qin Ming. Qin Ming menyeringai. Melihat Haris yang berlari ke depan, dia langsung muncul di belakang Haris seperti bayangan, dan melancarkan pukulan keras seperti bola meriam. Bang! Pukulan Qin Ming menembus tubuh Haris dan meledak menjadi bola kabut darah. Pada saat yang sama, Qin Ming mendapat firasat buruk. Haris tidak bisa dikalahkan dengan mudah. Dalam sekejap, terpikir olehnya bahwa ini adalah teknik cloning darah dari klan vampir. Dia juga menggunakan indera spiritualnya untuk menemukan Haris yang sebenarnya yang muncul di belakangnya. Ekspresi Haris sangat ganas, dan cakarnya yang berdarah menjangkau punggung Qin Ming dengan ganas, seolah-olah ingin menusuk jantung Qin Ming sekaligus. Qin Ming mencibir dengan nada menghina, tubuhnya meliuk-liuk seperti gasing, dan kaki kanannya tersapu bagai guntur. Haris sangat percaya diri dan berpikir bahwa dia pasti akan melukai Qin Ming, jadi dia menggunakan semua kekuatannya tanpa gerakan bertahan. Akibatnya, Qin Ming menendangnya di sisi pinggang, dan dia terlempar seperti layang-layang yang talinya putus. Qin Ming mengikutinya seperti bayangan, meraih Haris yang jatuh dan melemparkannya ke udara, dan Haris juga melompat. Tepat saat Haris jatuh dan bersinggungan dengan Qin Ming menendang Haris dengan keras di punggung. Bang! Haris jatuh terguling-guling ke tanah, menciptakan lubang di tanah. Seluruh tubuhnya terbenam ke tanah, menyemburkan darah dan jatuh ke tanah. Qin Ming mendarat di tanah, berdiri dengan bangga, melihat sekeliling, dan menyapukan pandangan dinginnya ke arah manusia serigala dan vampir yang hadir. Dia berteriak dengan mendominasi, siapa lagi? Jika kalian tidak takut mati, datanglah bersama, aku tidak keberatan membunuh orang. McCarthy, pemimpin manusia serigala, Haris si orang gila dari klan darah, dan Malzahar dari organisasi Nirvana, 3 orang terkuat dari masing-masing pihak semuanya terluka parah oleh Qin Ming. Orang-orang lainnya saling memandang dan tidak berani melangkah maju. Qin Ming, serahkan kotak di punggungmu. Barang-barang di dalamnya bukan milikmu, tetapi milik vampir kami. Meskipun Bradley merasa bersalah, dia menolak untuk menyerah dan berbicara dengan nada mendominasi. Qin Ming mendengus menghina dan berkata dengan arogan, apa yang ada di tanganku adalah milikku. Datanglah dan ambillah jika kamu memiliki kemampuan. Jika kamu tidak memiliki kemampuan, jangan mengeluh. Bradley tercekik dan menggertakkan giginya, berkata, tidak tahu malu. Ini jelas urusan klan darah kita, tetapi kau begitu tidak tahu malu hingga mengklaimnya untuk dirimu sendiri. Ini adalah musuh seluruh klan darah kita. Serahkan dengan patuh jika kau tahu apa yang terbaik untukmu. Aku tidak ingin membuang-buang waktuku untuk berbicara denganmu. Jika kamu memiliki kemampuan, datanglah dan dapatkanlah. Jika tidak, aku tidak akan menemanimu. Setelah mengatakan itu, Qin Ming berbalik dan pergi. Berhenti. Bradley buru-buru mengejarnya, tetapi ketika dia melihat Qin Ming berhenti, dia langsung berhenti juga. Jika ada yang ingin kau katakan, kentut saja. Jika tidak ada yang ingin kau katakan, pergi saja dari sini. Kata Qin Ming dingin. Mendengar ini, wajah Bradley menjadi merah dan putih, dan dia sangat marah hingga dia menunjuk hidung Qin Ming, tetapi sangat marah hingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Apa kau tidak tahu kalau ini tidak sopan? Qin Ming berbalik dengan cepat, dan sebelum dia selesai berbicara dia sudah dekat dengan Bradley. Dia menendang Bradley dengan kecepatan kilat, menendangnya keluar. Bradley tersungkur, melompat marah, dan mengumpat. Namun, saat melihat sekeliling, dia mendapati Qin Ming sudah pergi. Dia menggertakkan giginya dan berkata, tunggu saja. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu membayar penghinaan yang telah kuderita dengan bunga. Di sisi jalan tempat mobil diparkir, pisau jagal Han Hongzi, yang dipadatkan dengan energi jahat, panjangnya 2 meter. Pisau itu tampak menyeramkan dan penuh dengan kejahatan. Pisau itu menyapu dan memotong ke arah lengan Isabella. Isabella memadatkan klon darah, dan hanya tersisa 60% hingga 70% dari kekuatannya sendiri. Jika dia tidak menarik klon darah tersebut, dia tidak dapat melakukan sihir darah lainnya. Melihat pisau datang, dia segera mundur. Han Hongzi mengikutinya dengan langkah cepat, pisau jagalnya yang jahat berayun ke atas dan ke bawah, setiap tebasan ganas dan tajam. Orang yang tidak mengenalnya pasti akan mengira dia ahli dalam keterampilan pisau, tetapi sebenarnya dia tidak pernah belajar keterampilan pisau. Isabella tidak bersenjata dan jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ia perlahan-lahan ditekan dan menjadi lelah karena terus menghindar. Tuan Han perkasa, Tuan Han hebat. Melihat Han Hongzi menang, darah Ji Wenlong mendidih dan dia mengangkat tangannya dan berteriak. Tuan Han perkasa, Tuan Han hebat. Para penjahat dari geng Singlong itu mengikuti tradisi keluarga mereka dan berteriak keras. Qi Qinyun menunjukkan senyum puas di wajahnya.
Hanya jika Isabella dikalahkan dan terluka, dia akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari kekacauan itu. Selama perkelahian, Isabella ceroboh dan tertusuk dari belakang. Lukanya begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Dia menjerit kesakitan dan langkahnya menjadi tidak stabil. Han Hongzhi memanfaatkan kemenangan itu dan mengejar Isabella sambil mengayunkan pisau jagalnya sambil mengeluarkan suara menderu, meninggalkan beberapa luka di tubuh Isabella. Untungnya, luka-luka tersebut tidak fatal, dan Isabella memiliki kemampuan penyembuhan diri super kuat milik vampir, tetapi luka-luka yang berkelanjutan juga memunculkan kemarahannya yang sebenarnya. Sialan! Alis Isabella terangkat, matanya membulat, tatapannya dingin, dia mengatupkan giginya, dan cepat-cepat mundur. Dengan lambaian tangannya, klon darahnya berubah menjadi seberkas cahaya darah dan masuk ke dalam tubuhnya. Mengingat klon darahnya, Isabella kembali meraih kemenangan. Darah di tangannya mengalir deras dan mengembun menjadi pedang panjang berwarna merah, berhadapan langsung dengan pisau jagal hitam milik Han Hongzhi. Pada saat yang sama, luka-luka di tubuhnya sembuh dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Saat bertarung lagi dengan Han Hongzhi, Isabella tidak lagi dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dia mengayunkan pedang merahnya ke atas dan ke bawah tanpa rasa takut. Mengandalkan kemampuan penyembuhan diri yang kuat dari para vampir, dia menyerang Han Hongzhi. Dia tidak akan menghindar kecuali jika lukanya fatal. Dia lebih baik terluka sendiri daripada tidak melukai Han Hongzhi. Akibatnya, Han Hongzhi menjadi sedikit malu-malu dan harus memilih menghindar untuk menghindari cedera. Isabella menjadi semakin berani seiring berjalannya pertempuran, dan dia tak terkalahkan seperti seorang pejuang wanita. Situasinya terbalik dan dia sekarang menekan Han Hongzhi. Keadaan telah berubah. Melihat Han Hongzhi dalam posisi yang tidak menguntungkan, para preman dari geng Xinglong berhenti berteriak dan menutup mulut mereka. Potongan darah. Tiba-tiba Isabella berteriak pelan, dan pedang panjang berwarna merah itu memotong garis merah darah, yang tampak seperti cahaya pedang yang tidak bisa dihancurkan, sangat aneh, dan mengalir cepat, muncul dalam sekejap. Engah. Han Hongzhi mengayunkan pedangnya untuk menangkis, dan meskipun benang sutra merah itu terpotong menjadi dua bagian, kedua potong benang sutra merah itu terus melesat maju, meninggalkan dua luka berdarah di tubuhnya. Jika kau berani menyakitiku, aku akan membunuhmu. Han Hongzhi mengeluarkan raungan marah seperti binatang buas dari tenggorokannya, seolah-olah dia menjadi gila, dan energi jahat di tubuhnya melonjak. Dia mengetuk tanah dengan kedua kakinya dan tiba-tiba melompat keluar. Kecepatannya begitu cepat sehingga hanya bayangan sekilas yang terlihat. Pisau jagal itu jatuh dari udara dengan kekuatan yang mampu membelah gunung Hua. Isabella mundur tergesa-gesa, dan meskipun dia tidak terkena pisau jagal, kulitnya terpotong oleh energi pisau. Saat Han Hongzhi mendarat di tanah, dia dengan cepat melompat keluar lagi, menusuk dengan pisau dagingnya, tak terhentikan dan tak terhentikan, membawa momentum untuk menghancurkan semua yang ada di jalannya. Isabella merasa seolah-olah dia dikurung oleh roh jahat yang ganas, dan pisau jagal hitam yang mendekat tampaknya mustahil untuk dihindari. Dia ketakutan dan terus mundur. Pisau jagal di tangan Han Hongzhi tampak seperti anak panah yang telah ditembakkan dan tidak dapat diambil kembali. Dia tidak akan berhenti sampai dia menusuk Isabella. Ujung pisau itu mendekat dengan kecepatan yang luar biasa cepat, jelas lebih cepat dari kecepatan mundur Isabella, dan itu dapat dicapai dalam sekejap mata. Detik berikutnya, Isabella akan tertusuk, dan jika tidak mati dia akan terluka parah, jadi dia buru-buru mengayunkan pisaunya untuk menghalangi. Bang! Kedua pedang itu bertabrakan, dan pedang panjang di tangan Isabella yang dipadatkan oleh sihir darah meledak menjadi bola kabut darah, sementara pisau jagal hitam Han Hongzhi tidak hancur. Itu diblokir dan dihentikan sejenak, lalu terus bergerak maju. Melihat Isabella tidak punya cara untuk melarikan diri, di saat kritis itu, dia tiba-tiba merasakan sebuah lengan kekar memegang pinggangnya, dan tubuhnya berbalik mengikuti kedatangan orang itu, menghindari pisau daging milik Han Hongzhi. Pada saat yang sama, Han Hongzhi menjerit kesakitan saat lengannya ditendang oleh kaki panjang seperti cambuk baja, dan pisau daging terjatuh dari tangannya. Jika kau berani menyakiti wanitaku, aku akan membunuhmu. Suara dingin dan kejam terdengar di telinga Isabella, tetapi terdengar sangat baik baginya karena pemilik suara itu adalah Qin Ming. Qin Ming datang di saat yang tepat. Melihat Isabella diganggu, dia menjadi marah dan bergegas menuju Han Hongzhi dengan kedua tinjunya secepat hantu. Perhatian Han Hongzhi tertuju pada Isabella, dan dia sama sekali tidak memperhatikan Qin Ming. Dia terkejut dan menderita kerugian besar. Tinju Qin Ming terus-menerus menghantam dadanya seperti palu berat yang memukul genderang. Bang, bang, bang. Dalam beberapa detik, Qin Ming melancarkan lebih dari selusin pukulan berturut-turut, yang semuanya mengenai dada Han Hongzhi dengan kuat, menyebabkan Han Hongzhi berdarah dari mulut dan hidungnya, dadanya ambruk dan tidak diketahui berapa banyak tulang rusuk yang patah. Bang! Qin Ming melancarkan pukulan berat lagi, dan Han Hongzhi terlempar mundur seperti layang-layang yang talinya putus. Setelah jatuh ke tanah, dia berguling dan kehilangan kesadaran. Begitu Qin Ming muncul, dia menjatuhkan Han Hongzhi, membuat semua orang yang hadir tercengang dan terengah-engah. Paman Han, apa kabar? Jiu Wenlong tersadar dan bergegas membawa orang-orang ke sana. Ia mendapati Han Hongzhi pingsan. Ia segera meminta seseorang untuk menggendong Han Hongzhi ke dalam mobil dan membawanya ke rumah sakit. Sayang, kamu datang di waktu yang tepat.
Kalau kamu datang sedetik atau 2 detik lebih lambat, kamu pasti sudah harus pergi ke rumah sakit untuk menjengukku. Isabella berkata dengan marah. Dia dipenuhi dengan rasa manis saat diselamatkan oleh orang yang dicintainya. Di mana kamu terluka? Coba aku lihat. Melihat Isabella mengenakan pakaian compang camping dan jelas terluka, Qin Ming berkata dengan khawatir dan sedih. Itu hanya luka dangkal, tidak masalah, pada dasarnya luka itu sudah sembuh sekarang. Isabella berkata tanpa peduli. Bagi vampir dengan kemampuan penyembuhan diri yang kuat, luka dangkal bukanlah apa-apa, paling-paling hanya menimbulkan rasa sakit saat terluka. Baguslah kalau kamu tidak terluka parah. Ayo pulang. Qin Ming menghajar Han Hongxi hingga babak belur, dan dia merasa lega untuk Isabella. Dia tidak ingin repot-repot dengan para penjahat dari geng Xinglong. Dia memeluk Isabella dan berjalan menuju mobil, sambil bertanya dengan santai, di mana Qi Qinyun? Dia ada di... Isabella kemudian teringat orang yang diminta Qin Ming untuk dia jaga. Dia mendongak, hanya untuk menemukan bahwa tempat Qi Qinyun berdiri sebelumnya kosong. Dia baru saja ke sini, kapan dia menghilang? Bab 514. Setelah dipukuli, Isabella begitu fokus bertarung dengan Han Hongxi dan membalas dendam sehingga dia bahkan tidak menyadari ketika Qi Qinyun melarikan diri, dan dia tidak dapat menahan perasaan bersalah. Maaf, sayang. Aku malu. Tidak apa-apa, cari saja kembali jika kamu kehilangannya. Aku tidak menyalahkanmu. Qin Ming enggan menyalahkan Isabella dan berkata dengan acuh tak acuh. Sayang, kamu baik sekali. Isabella mengubah kekhawatiran menjadi kegembiraan, dan memberinya ciuman penuh gairah. Keduanya mencari di sekitar area namun tidak menemukan Qi Qinyun yang melarikan diri, jadi mereka pun pergi. Qin Ming secara singkat menceritakan apa yang terjadi di kuburan massal setelah Isabella pergi, dan menyerahkan kotak berisi kunci darah kepada Isabella. Buka dan periksa apakah itu asli. Jika palsu, berarti usahamu sia-sia. Kedua lelaki itu mengikutinya tanpa bermaksud mencuri apapun, namun manusia mengusulkan, Tuhan berkehendak, dan kotak yang berisi kunci darah yang diduga masih jatuh ke tangan Qin Ming. Isabella membuka kotak itu dan mengeluarkan sesuatu yang penuh pola dan memiliki benda berbentuk bulan sabit di atasnya. Benda itu tampak seperti tongkat. Dia mengamatinya dengan saksama dan berkata, benda ini hampir sama persis dengan kunci darah, artefak suci para vampir dalam catatan. Namun, catatan mengatakan bahwa kunci darah mengandung energi aneh, tetapi benda ini tidak mengandung energi sama sekali. Kelihatannya seperti benda biasa, jadi saya tidak yakin apakah itu benar. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan benda ini? Tanya Qin Ming. Kirimkan kembali ke para vampir. Tolong minta tetua paling senior untuk melihatnya. Dia adalah satu-satunya orang di antara para vampir yang telah melihat kunci darah yang asli. Setelah mengatakan itu, Isabella tidak menunda dan memanggil bawahannya untuk mengatur pengembalian tongkat ini. Isabella tidak yakin dengan keaslian barang itu, dan Qin Ming juga kehilangan minat. Dia berubah pikiran dan bertanya, ngomong-ngomong, apa yang terjadi dengan Han Hongxi yang bertarung denganmu? Dia memiliki roh jahat yang kuat. Lalu Isabella menceritakan apa yang terjadi padanya. Aku tidak tahu apa energi jahat yang ada padanya, tapi aku yakin dia seorang penganut aliran sesat, seperti dia dirasuki roh jahat. Qin Ming selalu merasa bahwa aura jahat pada Han Hongxi sangat mirip dengan anggota organisasi Hell's Disciples yang pernah ditemuinya di New York, begitu pula Moloch, salah satu dari 7 iblis neraka yang disembah oleh Hell's Disciples. Beberapa bulan yang lalu, grup Gu mengalami krisis keuangan dan secara jahat ditekan oleh kelompok keuangan tempat Han Hongxi bekerja saat itu untuk memperoleh saham. Qin Ming menemani Gu Qingyi ke New York untuk menangani masalah tersebut dan telah bertarung dengan pengikut neraka dan Moloch. Melihat sisi jahat Han Hongxi lagi malam ini, Qin Ming menyimpulkan bahwa kemungkinan besar dia adalah anggota murid neraka dan sangat dirasuki oleh kejahatan. Namun, Qin Ming tidak terlalu memperhatikan masalah ini. Dia lebih peduli tentang bagaimana menyingkirkan Gu Qingyi, yang telah tersihir oleh sihir Qi Qinyun. Selain itu, dia telah berhasil mengembangkan kesadaran spiritualnya malam ini dan sekarang saatnya untuk mengungkap rahasia yang tersembunyi di dalam cincin kuno tersebut. Setelah kembali ke villa, Qin Ming mandi, berganti pakaian, dan bergegas ke rumah Gu Qingyi. Saat Huo Nanling tiba di villa tempat tinggal Gu Qingyi, sudah lewat pukul 1 pagi. Ia terbangun karena panggilan telepon. Ia membukakan pintu villa untuk Qin Ming dan mengundangnya masuk. Saudara Qin, mengapa Anda datang larut malam? Huo Nanling bertanya dengan mata mengantuk dan menguap. Di mana Qingyi? Apakah dia ada di rumah? Qin Ming bertanya balik, dan pada saat yang sama menggunakan mata tajamnya untuk melihat ke arah kamar tidur Gu Qingyi. Dia melihat Gu Qingyi berbaring di tempat tidur seperti putri tidur, tidur nyenyak. Aku di sini, tidur di kamarku. Ada urusan mendesak apa yang membuatmu menemui Suster Gu di tengah malam? Untunglah dia ada di rumah. Sulit untuk menjelaskannya dalam beberapa kata. Mari kita bicarakan ini di siang hari. Mulai hari ini, kamu harus memberi perhatian khusus pada setiap gerakan Gu Qingyi. Katakan padaku jika ada perilaku aneh. Secara khusus, jangan biarkan dia bertemu dengan wanita bernama Qi Qinyun. Melihat instruksi Qin Ming yang serius dan hikmat, Huo Nanling tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Qin, apa yang terjadi? Mengapa Anda bersusah payah datang ke sini di tengah malam hanya untuk melihat apakah Saudari Gu ada di rumah?
Sulit untuk dijelaskan dalam beberapa kata. Tidurlah dulu dan aku akan menjelaskannya padamu besok. Qin Ming menganggap rumah Gu Qingyi seperti rumahnya sendiri dan membiarkan Huo Nanling terus tidur. Dia menemukan kamar tamu secara acak, bersandar di kepala tempat tidur, dan mengeluarkan cincin antik yang tampak seperti emas dari sakunya. Menurut Master Sikong, rahasianya tersembunyi di dalam cincin kuno, yang hanya dapat dibuka oleh kesadaran ilahi. Sudah beberapa bulan sejak Qin Ming memperoleh cincin kuno ini. Sekarang setelah ia mengembangkan indera spiritualnya, ia tidak sabar untuk mengungkap rahasia di dalamnya. Ia melepaskan indera spiritualnya dan mencoba menembus bagian dalam cincin kuno itu, berharap dapat melihat sekilas apa yang ada di dalamnya. Qin Ming juga menggunakan kemampuan perspektifnya untuk mengamatinya dan menemukan bahwa dia tidak dapat melihat menembus bahan cincin kuno itu sama sekali, yang cukup untuk menggambarkan keanehannya. Ketika kesadaran spiritual tak kasat mata menyentuh cincin kuno itu, ia menemui hambatan, bagaikan jarum baja yang menusuk pelat besi. Qin Ming tidak dapat menahan diri untuk tidak curiga bahwa cincin kuno itu padat dan tidak ada ruang aneh yang tersembunyi di dalamnya. Namun, Qin Ming tidak menyerah, tetapi mencoba lagi dan lagi, membiarkan kesadaran spiritualnya menembus cincin kuno dari berbagai posisi. Setelah mencoba selama 3 menit, ketika indera spiritualnya bersentuhan dengan sebuah pola pada cincin kuno itu, tiba-tiba seolah-olah ada lapisan kertas jendela yang tertusuk, dan Qin Ming merasakan adanya ruang yang aneh. Ruang itu tidak besar, hanya setengah meter persegi, dan di dalamnya tergeletak sesuatu yang menyerupai kompas, dan tidak ada yang lain. Jadi begitulah. Qin Ming tiba-tiba menyadari bahwa jika cincin kuno itu diibaratkan sebagai kunci, maka kesadaran spiritual adalah kuncinya, dan seseorang harus menemukan lubang kunci untuk membukanya. Ia terkejut saat menemukan bahwa ada ruang aneh yang tersembunyi di dalam cincin kuno itu. Namun, masalah baru muncul, bagaimana cara mengeluarkan kompas yang beberapa kali lebih besar dari cincin kuno itu. Qin Ming baru saja berpikir untuk mengeluarkan kompas ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa kompas itu keluar dengan sendirinya dan muncul di tangannya. Dia berpikir untuk menyimpan kompas itu lagi, dan begitu dia memikirkannya, kompas itu memasuki ruang cincin kuno itu lagi. Menyenangkan. Qin Ming menyimpan kompas itu dan mengeluarkannya lagi, mencobanya berulang kali, seperti anak kecil yang mendapat mainan, senyum kekanak-kanakan muncul di wajahnya. Qin Ming bosan memainkannya dan tidak ada hal baru di dalamnya, jadi dia melihat kompas itu dengan hati-hati. Seluruh kompas itu seukuran telapak tangan, berwarna emas gelap, dan tidak terbuat dari emas maupun giok. Bahannya mirip cincin kuno, dan dipenuhi pola rumit dan sulit dijelaskan. Namun tidak seperti kompas Feng Shui, arah 8 trigram tidak ditandai di atasnya, hanya bentuknya saja yang mirip. Qin Ming benar-benar tidak dapat memahami tujuan dari kompas ini, jadi dia mencoba untuk memasukkan indera spiritualnya ke dalamnya. Tiba-tiba, dia merasa pusing dan linglung, jadi dia segera menarik indera spiritualnya. Pusing. Qin Ming mengusap pelipisnya, menenangkan diri, dan mengeluh, apa-apaan benda ini. Aku hampir kehilangan kesadaranku di dalamnya. Qin Ming agak enggan. Setelah menenangkan diri sejenak, ia melepaskan indera spiritualnya untuk menembus kompas. Perasaan pusing dan disorientasi muncul lagi. Namun kali ini, ia menemukan beberapa petunjuk. Kompas itu tampak dipenuhi bintang-bintang dan luas serta tak terbatas. Selanjutnya, Qin Ming mencoba beberapa kali lagi, dan setiap kali ia merasa pusing dan berkunang-kunang. Rasanya seperti ia tidak tidur selama 3 hari 3 malam. Ia kelelahan mental dan mengantuk. Qin Ming tidak berani mencoba lagi. Bagaimanapun, benda ini ada di tangannya dan dia akan punya banyak waktu untuk mempelajarinya perlahan-lahan di masa mendatang. Setelah menyimpan cincin kuno dan kompas, dia jatuh ke tempat tidur dan mulai tidur nyenyak. Dia tidur sangat nyenyak hari itu, dan bahkan Qin Ming kehilangan kewaspadaan yang telah dikembangkannya selama bertahun-tahun saat tidur, sampai dia terbangun oleh ketukan di pintu. Saudara Qin, sudah waktunya bangun. Sarapan sudah siap. Jika kamu tidak bangun, kami tidak akan menunggumu. Di luar pintu, Huo Nanling berteriak dengan cerewet. Qin Ming menggelengkan kepalanya dan merasa kepalanya berat. Mungkin itu adalah efek samping dari konsumsi kesadaran spiritualnya yang serius saat memasuki kompas. Sepertinya dia tidak bisa mencobanya dengan mudah di masa mendatang. Kalian makan dulu saja, tidak perlu menungguku. Setelah mencuci piring, Qin Ming keluar dari kamar dan menuju ruang makan. Ia melihat 2 mangkuk bubur telur dan daging tanpa lemak, serta panekuk telur dan lauk pauk di meja makan. Meskipun tidak terlalu lezat, namun sangat bergizi. Hanya ada Gu Qingyi di meja makan. Dia mengenakan setelan bisnis hitam dan memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Namun, dia tidak mengambil sumpitnya, jelas menunggu Qin Ming. Huo Nanling tahu bahwa Qin Ming datang menemui Gu Qingyi di tengah malam, dan pasti ada sesuatu yang terjadi padanya. Agar keduanya dapat berbicara dengan lebih mudah, dia tidak pergi ke meja makan dan membawa sarapan kembali ke kamarnya untuk dimakan. Kudengar kau datang ke sini larut malam tadi. Ada apa? Tanya Gu Qingyi dingin. Tiba-tiba aku sangat merindukanmu tadi malam dan tidak bisa mengendalikan diri, jadi aku berlari ke sini. Aku ingin bertemu denganmu, tetapi kamu tertidur. Aku memikirkanmu siang dan malam dan tidak bisa tidur. Kata Qin Ming sambil tersenyum. Dia sama sekali tidak menganggap dirinya orang luar.
Setelah mengatakan itu, dia mengambil sepotong telur dadar, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan terus bergumam sesuatu seperti itu lesat. Kau tidak perlu merindukanku. Gu Qingyi mengerutkan kening, memperlihatkan sedikit rasa jijik. Qin Ming menaruh perhatian khusus pada perubahan ekspresi Gu Qingyi. Jika dulu, tidak peduli seberapa dia menggoda atau bercanda, Gu Qingyi paling-paling hanya akan menatapnya dengan pandangan buruk, tetapi dia tidak pernah menunjukkan ekspresi jijik. Kita adalah kekasih masa kecil. Wajar saja jika aku merindukanmu. Apa kau tidak merindukanku? Kata Qin Ming sambil menyeringai. Aku tidak merindukanmu, dan aku agak membencimu, kata Gu Qingyi terus terang tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Kamu bilang kamu menyukaiku sebelumnya, kapan kamu mulai membenciku? Apakah kamu bosan dengan yang lama dan jatuh cinta dengan yang baru? Qin Ming mengerutkan kening dan pura-pura tidak puas. Kapan aku bilang aku menyukaimu? Berhentilah bicara omong kosong. Jika kamu terus bicara omong kosong, silakan pergi sekarang dan jangan ganggu suasana hatiku untuk makan malam. Gu Qingyi berkata dengan dingin. Kemarin dia menelepon untuk menanyakan tentang keikutsertaan saya dalam pelatihan perusahaan, dan jelas terlihat bahwa dia peduli dengan saya. Namun hari ini dia bertindak berbeda. Saya kira itu adalah ulah Qi Qinyun. Qin Ming bergumam dalam hatinya, dan berkata, oke, tidak ada lelucon lagi, aku ingin bertanya tentang seseorang, apakah kamu kenal Qi Qinyun? Kakak Qi, tentu saja aku mengenalnya. Ketika Gu Qingyi menyebut Qi Qinyun, dia langsung menjadi seperti gadis muda yang baru saja jatuh cinta, dengan rona malu di wajahnya. Memang ada masalah. Mungkinkah dia benar-benar jatuh cinta pada Qi Qinyun? Qin Ming mengumpat dalam hati, sialan Qi Qinyun, kau tidak mencoba merayu pria, tetapi malah menjadi wanita penggoda yang tidak punya hal lain untuk dilakukan. Kau hanya ingin menjadi musuh publik para pria. Aku benar-benar ingin mencekikmu sampai mati. Bersambung.